Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuki bikitabillahi wa sunnati rasulihi wad-du'a ilal huda wad-dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Lil Imamin Nawawi walil barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Tsumma assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'ani waj'alil Qur'ana hujjatan lana wa la hujjatan alaina. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'ani ahlika wa khassatika fi dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan masih bab mengenai adab para penghafal Al-Qur'an. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan fasal. Ini di sebagian tempat ada judul fasal, di sebagian naskah nggak ada judul fasal. Di antum ada judul fasalnya? Fil muhafadzah 'alal qiraati fil lail. Ada. Di kitab saya ada dua versi. Sebagian kitab ada yang pakai judul, di sebagian kitab yang lain ada yang nggak pakai judul. Fil muhafadzah berkaitan dengan menjaga, merutinkan 'alal qiraati fil lail, merutinkan bacaan Al-Qur'an pada malam hari. Muhafadzah itu penjagaan, menjaga. Yambaghi dan sudah semestinya ayyakuna, ia menjadi, maksudnya para penghafal Al-Qur'an menjadi i'tina'uhu, dari sisi penjagaannya bi qiraatil Qur'an, dari sisi penjagaannya terhadap membaca Al-Quran fil lail pada malam hari itu aktsar. Dia mesti lebih memperhatikan. Kalau terjemah bahasa Indonesianya, dan sudah semestinya bagi setiap penghafal Al-Quran untuk lebih banyak menjaga cara membaca, menjaga, lebih memperbanyak menjaga bacaan Al-Quran mereka pada malam hari. Begitu. Dan sudah semestinya bagi para penghafal Al-Quran untuk lebih memperhatikan dan memperbanyak bacaan Al-Quran mereka pada malam hari. Wa fi salatil laili aktsar, terlebih lagi pada salat malam, maka mesti lebih diperhatikan dan lebih banyak lagi. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana'al laili wa hum yasjudun. Dan di antara ahlul kitab ada golongan orang qa'imatun, yang berdiri, maksudnya salat, yatluna ayatillah, yang membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ana'al laili, pada malam hari, wa hum yasjudun, dan mereka bersujud pada salat. Maksudnya adalah salat.
Yu'minuna billahi wal yaumil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairat. Dan mereka lah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga hari akhir. Wa ya'muruna bil ma'ruf, yang menyuruh kepada yang ma'ruf, memerintahkan yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan memaksa, mencegah, melarang dari yang kemungkaran. Wa yusari'una fil khairat, dan mereka ini merupakan orang-orang yang senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Wa ulaika minas salihin, dan mereka itulah orang-orang yang saleh. Dan mereka itulah orang-orang yang saleh. Jadi cirinya orang yang saleh apa? Qaimatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Begitu. Wa thabata fi sahihaini, dan telah sahih dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu, bahwasanya beliau qala, bersabda, ni'mar rajulu Abdullah, sebaik-baik laki-laki itu adalah Abdullah, lau kana yusalli minal lail. Abdullah bin Umar ya. Apabila ia salat malam. Maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sebetulnya menyindir secara halus. Antum itu sebetulnya jadi orang terbaik. Cuma kurang satu hal aja. Apa? Salat malam. Begitu. Jadi kalau antum ingin jadi orang terbaik, salat malam. Wa fil haditsil akhar, dan dalam hadis yang lain, fis sahihi, juga dalam sahih, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Abdullah, wahai hamba Allah, wahai Abdullah, la takun mithla fulan, wahai Abdullah, jangan jadi seperti dia, fulan. Nabi kalau mencontohkan yang kurang baik enggak pernah nyebut nama fulan. Kana yaqumul laila, dia itu pernah salat malam, summa tarokahu, tapi kemudian enggak sholat lagi. Makanya sholat malam ya. Malam sholat. Sholat malam enggak? Sholat malam. Taib. Warawat Tabaraniyu, at-Tabarani pakai ba dan ro tasydid, pakai ba dan ro fathah. At-Tabarani, bukan Tabrani, tapi at-Tabarani. Wa ghairuhu, dan juga selain beliau, an Sahli bin Sa'din radhiyallahu an, meriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, syaraful mu'min qiyamul lail, kemuliaannya orang yang beriman itu dengan salat malamnya. Kalau antum ingin termasuk menjadi orang yang mulia, orang beriman yang mulia, maka jangan lupa salat malam. Khawatir nggak bisa bangun sebelum tidur, salat witir minimal 1 rakaat. Karena menurut madhab Imam Abu Hanifah, witir itu wajib. Dalam madhab Syafi'i sunnah muakkadah. Dalam mazhab Abu Hanifah wajib. Maka supaya kita terhindar dari lalai atas kewajiban, kalau memang kita khawatir malamnya ini nggak bisa bangun, sebelum tidur 1 rakaat. Dan kata para ulama, orang yang witir 1 rakaat itu orang yang malas. Apalagi kalau enggak witir. Orang yang apa tuh kira-kira? Begitu. Wal ahadits wal atharu fi hadza katsirah. Hadis-hadis dan riwayat-riwayat yang membicarakan hal ini banyak sekali. Wa qad jaa an Abil Ahwasi, juga diriwayatkan dari Abul Ahwas Al-Jushami, Abul Ahwas bil ha'i wasadil muhmalatain, pakai ha dan sad yang tidak bertitik. Ha dan sad maksudnya bukan ha dan dhad. Wasmuhu Auf ibn Malik, namanya Auf ibn Malik. Al-Jushami bidhammil jim. Al-Jushami jimnya dhammah wa fathu shin al-mu'jamah. Shinnya
fathah pakai titik bukan sin. Mansubun ila Jusham, dinasabkan, disandarkan pada Jusham jadul qabilah, kakek moyang kabilahnya. Qala, beliau mengatakan, in kana rajulu la yatruqul fustat. Fustat atau fustas? Di antum. Fustas. Fustat. Maknanya sama. Tenda-tenda atau kemah-kemah. Turuqa. Berdua. Al-fustat fihi situ lughat. Di situ ada 6 logat. Fustat. Fustat, fusat. Itu banyak. Ada 6. 1 fustat, 2 fustat. Pertama fustat, kedua fustat, ketiga fusat. 3 lagi nggak disebutin di sini. Bahasa Arab bukan? Bahasa Arab asli bukan? Bahasa Arab asli bukan? Bahasa Arab asli kan ada fa. Ada fa. Apa artinya? Artinya adalah khaymah wal manzil. Rumah atau kemah, tenda. Karena orang Arab zaman dulu banyak yang rumahnya itu pakai tenda-tenda. Masih nomaden. Sama kayak orang-orang Mongol. Tahu orang Mongol? Rumahnya itu tenda kan, gede-gede. Mongolia tenda gede-gede. Jadi di sini Abul Ahwas Al-Jushami mengatakan in kana rajulun la yatrukul fustata turuqa. Ai ya'tihi laila. Jadi ada seorang laki-laki yang datang malam-malam ngetuk pintu masuk ke dalam tenda. Fayasma'u li ahlihi, kemudian ngelihat keluarganya. Jadi dia orang laki-laki pulang malam masuk ke rumah. Kemudian fayasma'u li ahlihi, mendengar keluarganya dawiyan kadawi nahl. Apa? Dawi itu suatu yang berisik seperti suara lebah. Ad-dawiyu bi fathid dal, dengan dal fathah, wa kasril waw, dengan kasrah wawnya di kasrah, dawi. Wa tasydidul ya, sautun la yufham. Artinya apa? Suara yang enggak dipahami. Bising. Suara bising karena apa? Ini maksudnya suara bising karena mendengkur. Orang-orang pada mendengkur semua. Begitu saking nyenyaknya tidur. Maka beliau mengatakan, kalau ada orang yang seperti itu, maka laki-laki itu akan mengatakan, qala, dia akan mengatakan, fama baluha ula. Apa yang ada di pikiran mereka? Ya'manuna makana ulaika yakhafun. Mereka merasa aman, padahal seharusnya mereka ini merasa takut. Kok tenang-tenang aja malam-malam malah tidur sampai mendengkur, nyenyak-nyenyak, padahal harusnya merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang yang kebanyakan tidur pasti kurang ibadahnya. Itu maksudnya. Begitu. Wa an Ibrahim An-Nakhai, diriwayatkan juga dari Ibrahim An-Nakhai. An-Nakhai bi fathi nun, nunnya fathah, wal kha juga kha-nya fathah. Mansub ilan Nakha, jadi kabilah. Disandarkan kepada Nakha, kakek moyang kabilahnya. Qala, beliau mengatakan, kana yuqalu iqra'u minal lail. Karena bahwasanya yuqalu dikatakan, iqra'u, bacalah oleh kalian, iqra'u, bacalah oleh kalian, minal laili, pada malam hari, maksudnya bacalah oleh kalian Al-Quran pada malam hari, walau halabasyatin. Halabasyatin bifathih lam, dengan lam fathah, wa yajuzu iskaniha, wa yajuzu iskanuha. Halba syatin fi lughah qalilah, pada sebagian kecil logat. Maksudnya apa? Bacalah oleh kalian Al-Quran walaupun memerah susu. Maksudnya bagaimana? Walaupun lamanya seperti memerah susu. Memerah susu gak lama kan? Seret. Walaupun cuma sebentar. Bacalah oleh kalian Al-Quran walaupun sebentar. Itu maknanya. Bacalah oleh kalian Al-Quran di malam hari walaupun sebentar. Jadi malam hari itu jangan sampai kosong dari ayat-ayat Al-Quran. Wa an Yazid Ar-Raqashi, diriwayatkan juga dari Yazid Ar-Raqashi. Ar-Raqashi bi fathir ra, dengan ra fathah, wa takhfifil qaf, dan qaf yang tidak bertasydid. Takhfif itu maksudnya enggak bertasydid.
Wa an Yazid Ar-Raqashi, diriwayatkan dari Yazid Ar-Raqashi, qala beliau mengatakan idza ana nimtu, kalau saja saya tertidur, tsumma staiqadhtu, kemudian saya bangun, tsumma kemudian nimtu, saya tidur lagi, fala namat ainai, maka sungguhnya mata saya nggak bisa tidur. Menunjukkan bahwa beliau kalau sudah bangun itu udah nggak bisa tidur lagi. Ngasih nasihat pada kita, kalau antum bangun jangan tidur lagi. Begitu, jangan kemudian bangun tidur lagi malah makin nyenyak. Tidak seperti itu. Qultu, maka Imam Nawawi mengatakan, saya mengatakan wa innama rujihat, sesungguhnya rujihat salatul lail wa qiraatuhu, sesungguhnya kenapa sih salat pada malam hari, bacaan pada malam hari itu rujihat, diunggulkan, lebih utama, lebih mulia. Kenapa kemudian baca Al-Quran di malam hari dan sholat di malam hari itu lebih mulia? Alasannya wa inna marujihat sholatul laili wa qiraatuhu likauniha, karena memang keadaan pada malam hari itu bisa ajma'a lil qalbi, akan membuat hati ini lebih terkumpul, lebih fokus. Wa ab'ada minasyaghilat, dan menjauhkan diri dari kesibukan-kesibukan duniawi, wal mulhiyat, dan dari hal-hal yang melalaikan, wat tasarrufi fil hajat, dan juga menyimpang dari kebutuhan. Jadi kenapa malam hari itu lebih diunggulkan dan lebih utama? Karena memang pada malam hari itu kita lebih mudah fokus, terhindar dari berbagai macam kesibukan maupun hal-hal yang tidak dibutuhkan, begitu. Kesibukan-kesibukan, hal-hal yang melalaikan, ataupun tasarruf fil hajat, ataupun kesibukan-kesibukan dalam rangka kita mencari kebutuhan hidup. Maka pada malam hari itu sudah kita bahas juga, bagi yang mengikuti ketika kita membahas tadabbur surah Al-Qadr. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di malam hari. Allah Subhanahu wa taala membawa Nabi Muhammad Isra Mi'raj di malam hari. Karena memang yang namanya malam hari, nuansa spiritualnya itu, nuansa ruhaninya itu kental dan kuat. Begitu. Wa aswana minar riya, dan akan menjaga diri seseorang ketika beribadah dari riya. Ya, malam itu susah riya, mau riya sama siapa malam? Nggak ada yang lihat. Wa ghairihi minal muhbitat, dan perkara-perkara yang lain yang dapat merusak ibadah. Jadi malam hari itu lebih mudah. Lebih mudah mana sih? Maksiat atau taat? Hah? Lebih mudah maksiat? Masa? Lebih mudah taat lah. Lebih mudah taat. Contoh maksiat itu mencuri, ya. Contoh maksiat mencuri misalnya nih. Contoh taat qiyamul lail. Misalnya ya, kita bandingin mencuri sama qiyamul lail, lebih susah mana? Lebih susah mencuri, padahal sama-sama bangun malam. Effortnya, usahanya lebih besar mencuri. Mencuri bisa nggak di rumah sendiri? Nggak bisa, harus keluar rumah. Qiyamul lail di rumah sendiri. Yang namanya mencuri, kalau kita kelihatan orang lain, kabur, takut, atau malah senang? Ya takutlah, langsung kabur lari. Kalau qiyamul lail ada orang yang lihat, ya nggak apa-apa, udah biasa aja. Butuh modal nggak mencuri? Butuh peralatan-peralatannya. Qiyamul lail butuh modal nggak? Enggak. Terus kenapa kita berpikiran maksiat lebih mudah daripada taat? Taat itu lebih mudah daripada maksiat. Bahkan zina dengan nikah lebih mudah nikah sebetulnya. Orang berzina butuh uang, nikah juga butuh uang. Berzina cuma sekali ketemu selesai. Misalnya, nggak ada tanggung jawab, apalagi perempuan. Wah, berzina itu rugi sekali bagi perempuan itu, ruginya itu dunia akhirat. Bagi perempuan itu. Sudah ternodai, kalau hamil, anaknya dinasabkan pada keluarga ibunya, yang bertanggung jawab ngurus adalah ibu dan keluarga ibunya, bapaknya nggak wajib ngurus. Anak zina itu nggak wajib diurus sama bapak. Ruginya dunia akhirat. Terus tiba-tiba ada yang bilang, kok nggak adil sih? Harusnya bapak dong yang ngasih nafkah. Lah, bapak yang ngasih nafkah itu kalau nikah, makanya nikah. Kenapa nggak mau nikah? Orang zaman sekarang itu nikah nggak mau, tapi pacaran mau. Kan aneh.
Disuruh nikah nggak mau. Yuk kita nikah. Nggak mau ah. Pacaran aja. Oke kalau pacaran. Oh gimana cerita? Logikanya di mana? Padahal modalnya bisa jadi lebih besar pacaran. Ngejajanin juga pacarnya. Sama aja kan, nikah juga ngejajanin. Sama. Bedanya kalau nikah itu berpahala, pacaran itu berdosa. Jadi lebih mudah taat daripada maksiat hakikatnya. Begitu. Ma'a maja'a syar'u bihi min ijadil khairat. Bersamaan dengan itu memang telah datang dari syariat kita segala hal yang mendukung datangnya kebaikan fil lail pada malam hari. Contohnya apa? Fa innal Isra bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana laila. Isra itu dilakukan pada malam hari. Wa hadis juga ada hadis yang zilu rabbukum kulla lailah ila sama'id dunya. Allah Subhanahu wa taala nuzul, turun terjemahannya, cuma jangan dibayangkan cara turunnya dan tidak boleh bertanya bagaimana cara turunnya, tidak boleh, haram. Bid'ah. Bertanya tentang hakikat sifat Allah itu bid'ah. Kita tidak pernah diperintahkan untuk menggali sifat Allah karena semua itu hal ghaib. Pokoknya Allah punya sifat nuzul. Kapan? Malam hari. Ila sama'id dunya hina yamdi syatrul lail. Ketika telah berlalu separuh malam. Fayaqulu, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal min da'in, siapa yang doa? Siapa yang doa nih kata Allah Subhanahu wa taala malam hari itu? Melihat antum pada tertidur, siapa yang mau doa? Siapa yang lagi butuh? Siapa yang ingin berkeluh kesah? Siapa yang ingin curhat? Kok malah nggak ada? Kok malah pada tidur kata Allah? Fa'astajibalah. Padahal Allah berjanji pasti akan aku tunaikan, akan aku kabulkan. Masalahnya antum nggak doa pada malam hari, itu masalahnya. Hadis ya. Wa fis sahih, juga diriwayatkan dalam sahih, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil laili sa'atun, pada malam hari itu ada sebuah waktu, yustajabu fihad du'a, yang pada waktu itu akan diijabah, dijawab semua doa, kullalailah, setiap malam. Cuma waktunya nggak disebutin. Berarti bagaimana? Cerdas-cerdasnya kita banyak-banyak berdoa tiap malam. Warwa juga meriwayatkan sahibu Bahjatil Asrar, penulis kitab Bahjatil Asrar, bi isnadihi, dengan sanad beliau, an Salman al-Anmati, dari Salman al-Anmati qala, beliau mengatakan, Ra'aitu Ali bin Abi Thalib, aku pernah melihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, semoga Allah SWT meridhoinya, fil manami, dalam mimpi, yaqulu, mengatakan. Jadi ada seorang ulama bermimpi ketemu Imam Ali bin Abi Thalib dan menyenandungkan syair. Apa syairnya? Laulal ladzina lahum wirdun yaqumuna, kalaulah bukan karena orang-orang yang senantiasa terbiasa, yang senantiasa melakukan wirid pada malam hari, wa akharuna lahum sardun yasumuna, juga bukan karena mereka yang terbiasa melakukan saum pada siang hari, laduk dikat ardukum, sesungguhnya bumi kalian akan berguncang min tahtikum sahara, pada waktu sahur. Kalaulah bukan karena orang yang rajin qiyamul lail dan yang rajin puasa di siang hari, maka bumi pasti akan berguncang pada waktu sahur. Li'annakum qaumun su'in la tuti'una. Kenapa? Karena kebanyakan di antara kalian itu adalah orang-orang yang buruk, yang tidak pernah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menahan azabnya di atas muka bumi ini dengan perantara orang-orang yang masih rajin ibadah pada malam hari. Kalaulah pada malam hari ini nggak ada orang yang beribadah, maka pada saat itu Allah menghancurkan bumi kita. Alhamdulillah, maka terima kasihlah kepada orang-orang yang menyelamatkan bumi ini. Jadi penyelamat bumi ini bukan sekadar orang-orang yang tergabung dalam pecinta hewan gitu, Greenpeace, jagain penguin, gitu. Bukan sekedar itu. Tapi orang yang menjaga bumi ternyata mereka yang rajin sholat malam, mereka yang rajin saum sunnah. Itulah para penjaga bumi.
Itulah yang membuat Allah Subhanahu wa taala masih memberikan keberkahan di atas muka bumi ini. Begitu. Wa'lam, maka ketahuilah anna fadilatal qiyami bil laili, bahwasanya keutamaan qiyam lail, salat malam, wal qiraati fihi, dan membaca Al-Qur'an di dalamnya, tahsulu, dapat kita raih kemuliaan salat malam, kemuliaan baca Al-Qur'an di malam hari dapat kita raih bil qalil, dengan hasil yang sedikit, wal kathir, ataupun hasil yang banyak. Jadi antum gak masalah, mau sedikit mau banyak gak masalah. Yang penting ada hasilnya, fadilahnya antum dapatkan. Begitu. Wa kullama kathura kana afdal. Maka semakin banyak antum sholatnya, semakin banyak antum baca Al-Qur'annya, kana afdal, itu yang lebih utama. Illa an yastau'ibal laila. Kecuali ayastau'ibal laila. Fa innahu makruh. Kecuali kalau antum menghabiskan waktu di malam hari full buat ibadah, itu nggak boleh, makruh. Fa innahu makruhun ad-dawamu alaih. Maka setiap malam digunakan melekan apa? Begadang, itu makruh, tapi kalau sekali tidak masalah. Kalau sekali tidak masalah, misalnya kapan? 10 hari terakhir Ramadan, maka boleh kalau mau begadang. Nanti diganti siang hari tidurnya, itu boleh. Kalau setiap malam ad-dawam, terus menerus begadang, walaupun niatnya ibadah, itu tidak boleh. Wa ila ayyadura binafsihi, termasuk kalau enggak begadang, cuma dapat membahayakan tubuh. Enggak tiap malam, begadangnya enggak tiap malam, tapi dapat membahayakan tubuh, maka tidak boleh. Jangan begadang. Jadi begadang kapan dimakruhkan? Yang pertama kalau terus menerus, atau kalau membahayakan tubuh. Perhatikan. Begadang untuk niat ibadah saja makruh, apalagi begadang untuk niat yang lain. Nonton, main game, nongkrong, apalagi untuk berbuat kerusuhan di LA, Lenteng Agung. LA, kan banyak kan anak-anak yang suka bikin kerusuhan di LA malam-malam. Ada orang lewat di samber sama celurit, itu kan. Tapi alhamdulillah kayaknya beberapa bulan ini aman, nggak ada berita lagi. Udah lumayan lama nggak ada berita lagi. Biasanya di LA, Tanjung Barat, itu daerah-daerah rawan jam 1 jam 2 itu. Hati-hati yang naik motor. Wa mimma, dan di antara yadullu ala husulihi bil qalil, dan di antara dalil yang menunjukkan bahwa ternyata qiyamul lail ataupun baca Al-Quran di malam hari bisa didapatkan fadilahnya, keutamanya walaupun dengan sedikit. Ada dalilnya, misalnya apa? Hadithu Abdullah bin Amr bin Al-As, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As. Dan Abdullah bin Amr bin Al-As ini adalah orang yang paling banyak hadisnya sebetulnya. Beliau adalah orang yang catatan hadisnya jauh lebih banyak daripada Abu Hurairah. Siapa yang bilang? Abu Hurairah yang bilang. Sebetulnya catatannya Abdullah bin Amr itu lebih banyak daripada saya. Cuma murid-muridnya lebih sedikit. Dan orang-orang sudah mencukupkan dengan riwayat Abu Hurairah. Oh sama, isinya sama yang punya Abu Hurairah, udahlah ini aja. Gak usah ke Abdullah bin Amr bin Al-As. Kenapa? Karena Abdullah bin Amr bin Al-As itu uzlah, tinggalnya di daerah terpencil, Taif kalau tidak khilaf. Jadi beliau ke Taif, ke kampung, sedangkan Abu Hurairah di Madinah awalnya sebelum jadi gubernur Bahrain ya kalau nggak salah, Abu Hurairah. Maka pada saat itu Abu Hurairah banyak membacakan hadis. Abdullah bin Amr bin Al-As lebih banyak hadis. Qala Rasulullah SAW, maka diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As, Rasulullah SAW bersabda, man qama bi asyri ayatin, siapa saja yang qiyamul lail dan membaca 10 ayat, lam yuktab minal ghafilin, maka dia tidak tercatat sebagai orang yang lalai. Perhatikan, kalau antum enggak mau disebut sebagai orang yang lalai di sisi Allah, maka setidaknya baca 10 ayat. Berarti kalau 2 rakaat, ayat pertama 5 ayat, rakaat pertama 5 ayat, rakaat kedua 5 ayat. Berarti kalau misalnya witir doang 3 rakaat,
Rakaat pertamanya Al-A'la, rakaat keduanya Al-Kafirun, rakaat ketiganya itu adalah Al-Ikhlas. Sudah cukup tuh. Antum bukan orang yang lalai. Sudah cukup untuk melewati fase minimal itu. Tapi sayang kalau cuma enggak disebut orang yang lalai doang. Wa man qama bimi'ati ayatin, dan siapa yang sanggup membacanya itu 100 ayat. 100 ayat berarti surah apa? Ya Al-Baqarah. Al-Baqarah 100 ayat, atau misalnya bisa surah-surah yang belakang. Ya. Seperti misalnya surah Yasin 83. Atau misalnya rakaat pertama Yasin. Rakaat kedua Al-Mulk, nyampe 100, 110. Baik kan? Alhamdulillah nyampe 100. Maka siapa saja yang baca 100, kutiba minal qanitin, akan tercatat sebagai orang yang taat. Subhanallah. Kalau antum ingin tercatat sebagai orang yang taat, bacanya 100. Jadi bukan masalah berapa banyak rokaatnya, tapi berapa banyak yang antum baca. Kalau rokaatnya banyak tapi bacanya surah-surah pendek-pendek gak nyampe 100. Begitu. Baca 100 ayat. Wa man qama bi alfi ayatin, maka siapa yang sanggup membacanya 1000 ayat. Berarti berapa juz? Minimal 5 juz. Al-Quran 6.000 ayat. 1000 itu 1/6. 1/6 dari 30, 5 juz. Siapa yang sanggup? Mulai 5 juz malam. Yo, 5 juz malam. Maka siapa yang baca setidaknya 5 juz, kutiba minal muqantirin, maka dia akan tercatat sebagai orang yang mendapatkan limpahan pahala yang sangat banyak. Orang yang dapat harta karun pahala. Begitu ya. Orang yang akan mendapatkan harta karun pahala atau pahala yang sangat berlimpah ruah. Rawahu Abu Dawud wa ghairuhu, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga selainnya. Wa haka Sa'labi, dan dihikayatkan, berarti lemah ya. Kalau ada haka itu lemah. Apalagi kalau hukiya itu paling lemah. Tadi kan rawa kan? Ini haka, berarti kalau haka itu lemah. Sanadnya lemah. As-Sa'labiyu, menghikayatkan As-Sa'labi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, man shalla bil lail, siapa saja yang salat malam rakaataini 2 rakaat, faqad bata lillahi sajidan wa qa'iman. 2 rakaat doang nih. Siapa saja yang salat bil laili, salat malam, seminimalnya 2 rakaat, faqad bata lillah, maka Allah mencatat bermalamnya dia sajida wa qa'ima. Maka Allah mencatat dia ini bermalam dalam keadaan sujud dan berdiri. Orang yang salat malam 2 rakaat, maka Allah akan mencatatnya sebagai orang yang sajida wa qa'ima. Orang yang sujud dan orang yang berdiri. Jadi dicatat sebagai orang yang bermalam dalam keadaan sujud dan berdiri. Cukup nggak banyak-banyak 2 rakaat. Jadi kalau antum misalnya ragu, khawatir nggak bisa bangun, sholat tahajud 2 rakaat, sebelum tidur itu witir 1 rakaat udah nggak apa-apa. Biasakan. Nanti kalau bangun alhamdulillah nambah. Nggak perlu witir lagi, langsung tahajudnya saja ditambah. Begitu. Jadi tidak apa-apa witir sebelum tidur, bisa, tidak apa-apa, tidak masalah. Kebiasaannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu witir sebelum tidur. Tapi kalau antum yakin sanggup bangun malam, maka lebih utama di sepertiga malam terakhir, baik tahajud maupun witirnya. Begitu. Allahu taala a'lam. Baik, sampai di sini apa ada yang ditanyakan, dipersilakan apabila ada yang ditanyakan. Silakan. Abdullah bin Amr. Bukan gurunya Abu Hurairah. Beliau ini sahabat Nabi, tapi kata Abu Hurairah, Abdullah bin Amr bin Al-As itu catatan hadisnya lebih banyak daripada beliau. Catatan hadisnya lebih banyak. Kita kan tahunya Abu Hurairah yang paling banyak ya. Yang sampai kepada kita paling banyak Abu Hurairah. Tapi sebetulnya yang punya catatan paling banyak itu Abdullah bin Amr bin Al-As. Bismillah.
Alhamdulillah. Doa ketika malam, apakah disyaratkan sholat dulu? Tidak. Kita doa itu bebas. Syarat itu tidak menjadi, sholat itu tidak menjadi syarat. Tapi kalau misalnya kita berdoa pada malam hari diiringi sholat dulu, afdal, lebih utama. Begitu. Allahu ta'ala a'lam. Demikian. Baik. Ada yang tanyakan? Kalau tidak ada kita lanjutkan. Kita lanjut ya. Fasal fil amri bita'ahudil Qur'ani wa tahdhiri min ta'ridhihi linisyan. Ini judulnya mirip dengan judul di Riyadhus Shalihin. Ada judul yang sama. Perintah untuk menjaga hafalan Al-Qur'an wa tahdhiri dan peringatan min dari ta'ridhihi. Ta'rid di sini maksudnya adalah memperbanyak hafalan. Peringatan dari memperbanyak hafalan linisyan untuk dilupakan. Maksudnya jangan banyak-banyak hafalan kalau pada akhirnya dilupakan. Seperti yang pernah kita bahas, maka dari itu orang yang ingin menghafal Al-Quran jangan ditanya kesiapan menghafalnya, tapi tanya kesiapan murojaahnya. Antum sanggupnya sehari baca berapa juz? Kata para ulama, man qara'al khams lam yans. Siapa yang baca 5 juz gak akan lupa. Berarti untuk dapat murojaah 30 juz itu sehari minimal 5 juz. Jadi ini yang harus kita kejar. Antum sanggupnya berapa? Ustadz, saya sehari baru sanggup 1 juz. Ya sudah, hafalan antum jangan ditambah, maksimal itu berarti 6 juz kali 5 kali 6 gitu kan. 5 kali 6 30 kan. Maksimal 6 juz saja hafalan antum. Kalau hafalan antum sudah 6 juz, udah jangan ditambah dulu. Kenapa? Karena nambah hafalan itu nggak wajib. Nambah hafalan itu sunnah. Yang wajib itu apa? Jaga yang 6 juz ini. Kalau antum 1 hari baru bisa 1 juz. Kalau 1 hari baru bisa 2 juz, ya berarti 12 juz hafalan maksimal paling banyaknya. Udah begitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang pengen hafalan, kita misalnya nanti bikin ma'had. Ma'hadnya ma'had tahfidz. Mereka pada pengen menghafal Al-Quran. Maka wawancara di awal itu bukan siap nggak ngafal. Jangan begitu. Siap nggak nanti jaga? Siap nggak nanti murojaah? Siap nggak tilawah sehari 5 juz per hari? Belum siap ustadzah. Berarti nggak bisa jadi penghafal Quran kalau gitu. Nggak bisa. Kenapa? Di sini nanti ada banyak riwayat. Sabataan Abi Musa al-Asy'ari, diriwayatkan sahih dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'ahadu hadzal Qur'an. Jagalah baik-baik oleh kalian hafalan Al-Qur'an. Peliharalah hafalan Al-Qur'an kalian. Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadih. Karena demi Allah, lahwa, bahwasanya hafalan Al-Qur'an itu asyaddu tafallutan minal ibili fi uquliha. Lebih apa? Lebih cepat terlepasnya dibandingkan terlepasnya seekor unta yang diikat. Dari ikatannya. Kalau nggak diikat maksudnya gitu. Misalnya unta udah diikat lehernya, tapi nggak diikat ke sesuatu, ya dia kabur. Walaupun lehernya sudah diikat, tapi kalau nggak diikat pada sesuatu, maka dia kabur. Maka demikianlah hafalan Al-Quran. Kalau tidak diikat, maka dia akan kabur. Dan ini adalah salah satu dari mukjizat Al-Quran. Jadi mukjizat Al-Quran itu mudah dihafal, mudah terlupa. Kenapa? Karena tujuan menghafal Al-Quran bukan untuk selesai hafalan. Tapi tujuan menghafal Al-Quran agar kita selalu bertambah dekat dengan Al-Quran. Karena itulah Allah menjadikan mukjizat Al-Quran itu diantaranya apa? Mudah terlupa. Itu mukjizat, keistimewaan Al-Quran. Kenapa dibuat mudah terlupa? Karena kalau Al-Quran dibuat tidak mudah terlupa, nanti antum kalau sudah selesai setoran nggak akan lagi datang pada Al-Quran. Dan itu nggak disukai oleh Allah. Makanya yang menjadi bencana itu bukan kita ngafalin nggak hafal-hafal, bukan.
Bencana itu adalah ketika antum sudah menghafal dan setoran tapi nggak dijaga, itu bencana. Menghafal Al-Quran tapi tidak hafal-hafal tidak masalah karena kebaikannya tetap tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sudah hafal, sudah setoran lalu kemudian ditinggalkan, itu dosa besar. Itu dosa besar. Wa an Ibni Umar radhiyallahu an. Jadi kalau misalnya nanti antum baca kitab gundul, ain mim ra, bacanya Umar. Kalau tulisannya ain mim ra waw, bacanya Amr. Itu bedanya ya. Amru, Amr maksudnya. Baik. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama sesungguhnya hanya mathalu sahibil Quran. Jadi sahib Al-Quran, sahabat Al-Quran itu permisalannya kamathali sahibil ibil. Permisalannya seperti apa? Seperti orang yang memiliki unta al-mu'aqqalah yang terikat. In ahada, kalau dia menguatkan ikatannya, alaiha, atasnya, amsakaha, maka dia akan menjaga hafalan Al-Qur'annya. Wa in atlaqaha, dan kalau dia melepaskan ikatannya, zahabat, unta pasti akan pergi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Maka dijaga. Bagaimana cara menjaganya? Murojaah, nggak ada cara yang lain, nggak ada cara instan menjaga hafalan Al-Quran. Murojaahnya bisa variasi, ada dengan baca, ada dengan mengulang hafalan, ada dengan mendengar murattal, ada dengan ngajar. Itu salah satu atau di antara cara murojaah. Banyak caranya memang, yang penting murojaah. Jangan sampai enggak murojaah sama sekali. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu an, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, bahwasanya beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, uridat alayya ujuru ummati. Aku pernah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ujur, uridat, ujur pahala-pahala. Ujrah, balasan-balasan. Uridot, aku ditampilkan. Kalau zaman sekarang mungkin seperti pakai layar, lihat ya. Intinya Nabi, wallahualam kayak gimana itu hal gaib. Yang pasti Nabi pernah diperlihatkan, ini loh pahala yang didapatkan oleh umatmu itu pahala-pahalanya. Oh, pahala ini begini nilainya, pahala ini begini nilainya, begitu ya. Hatta sampai-sampai al-qadhatu yukhrijuhar rajulu minal masjid. Termasuk pahala seseorang yang mengeluarkan debu atau kotoran dari masjid walaupun sedikit. Itu ada pahalanya. Antum misalnya ngelihat kerikil di masjid, antum keluarin. Oh, itu ada pahalanya ternyata. Al-qadhah kal'aud, seperti ranting, wafutatul khazaf wa nahwihima mimma yungkasul masjid minhu. Ya, seperti ranting-ranting atau kotoran-kotoran yang ada di masjid, antum keluarin, itu ada pahalanya dan Nabi melihat, oh pahalanya segini. Juga wa uridat alayya, Allah juga memperlihatkan padaku dzunubu ummati, dosa-dosa umatku. Oh, dosa ini begini nilainya, dosa ini begini besarnya. Diperlihatkan tuh, falam ara dzamban, dan aku ternyata enggak melihat dzamban, sebuah dosa, a'zamu, yang lebih besar, min suratin minal qur'ani au ayatin utiyaha rajulun thumma nasiyaha. Kata Nabi, dan aku pada saat itu enggak melihat dosa yang lebih besar daripada dosanya seseorang yang pernah menghafal ayat atau surah Al-Quran lalu ia melupakannya. Enggak ada dosa yang lebih besar dari itu. Berarti dosanya apa? Sangat besar. Dosa tidak memurojaah itu sangat besar ternyata. Maka hati-hati mulai sekarang, yuk murojaah. Yang kita hafal. Yang kita hafal berapa, yang sudah kita setorkan berapa, itu yang mesti dimurojaah. Mau nggak mau, suka nggak suka. Mau hafalannya juz 30 saja atau 30 juz, harus dimurojaah semuanya. Begitu. Rawahu Dawud wa Tirmidzi wa takallama fi. Diriwayatkan Abu Dawud, Tirmidzi, tapi At-Tirmidzi takallama fi. Maksudnya apa? At-Tirmidzi menganggap hadis ini sanadnya ada catatan, kurang sahih. Jadi kalau ada istilah takallam, itu
ada catatan dari sanadnya. Wa an Sa'ad ibn Ubadah, diriwayatkan dari Sa'ad ibn Ubadah. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan, man qara'al Qur'ana, siapa saja yang menghafal, baca di sini maksudnya hafal, siapa saja yang menghafal Al-Qur'an, tsumma nasiyahu, kemudian melupakannya, laqiyallaha, maka dia bertemu dengan Allah Azza wa Jal yang maha mulia, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ajzam, dalam keadaan buntung. Orang yang pernah menghafal Al-Quran lalu kemudian melupakannya, maka bertemu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keadaan buntung, tapi nggak disebutin buntung apanya ini, terputus apanya, wallahu ta'ala alam. Rawahu Abu Dawud wa Darimi. Allahu ta'ala alam. Maka dari sini dapat kita simpulkan bahwa menjaga hafalan Al-Quran lebih penting daripada menambah hafalan Al-Quran. Maka jangan tergesa-gesa nambah. Jadi yang wajib itu dalam Al-Quran itu yang pertama baca benar, ya kan? Bacanya mesti benar. Yang kedua tadabbur, memahami kandungannya. Yang ketiga menjaga hafalan. Ini yang wajib, jaga hafalan. Adapun nambah hafalan itu tidak wajib. Bacanya benar, pahami isinya, jaga yang telah kita hafal. Kalau kita sanggup menjaganya lebih dari apa yang sudah kita hafal sekarang, baru kita tambah. Jangan tergesa-gesa nambah. Karena memang enggak terlalu penting seberapa banyak yang sudah kita setorkan. Yang penting itu seberapa banyak yang kita mutkin. Dan ini banyak terjadi fenomena di seluruh ma'had tahfidz. Mereka sudah setoran 30 juz, tapi ketika diuji hafalan beberapa tahun kemudian, yang tersisa hanya juz 30. Bahkan kadang-kadang cuma ad-duha sampai Anas. Karena itu yang dipakai sholat. Betapa banyak orang yang sudah menghafal 30 juz, tapi suruh baca Al-Mutaffifin, itu masih belibet-libet. Nah ini kan bahaya. Jangan sampai hal tersebut sekedar jadi titel untuk membahagiakan seseorang, tapi nggak bikin Allah bahagia gitu. Kan zaman sekarang yang dikejar itu ya. Ada wisudanya, orang tua dipanggil, dikasih mahkota, terus habis itu apa? Bukan buat formalitas menghafal Al-Quran itu, tapi bagaimana kita bisa menjaganya. Maka mari kita jaga hafalan Al-Quran kita. Manfaatkan waktu yang ada. Oh, pada subuh masih kosong nih, habis latihan tahsin, langsung murojaah. Siang sebelum istirahat masih ada waktu misalnya nih, maka manfaatkan untuk murojaah. Dan waktu paling baik untuk murojaah itu adalah malam hari di sholat malam kita. Maka bacalah Al-Quran di sholat malam. Itu waktu paling baik. Ustaz, tapi saya suka lupa-lupa. Pegang mushaf. Nanti pas ruku simpan di meja. Tidak masalah pegang mushaf, tidak masalah. Sambil lihat, nanti kalau lupa sambil lihat. Tidak masalah. Kalau perlu bikin, atau kalau perlu beli mushaf yang kecil. Khusus buat murojaah di dalam sholat. Mau yang 5 juz, mau yang 1 juz, itu kan enak, bisa langsung masukin saku. Ada yang versi 30 juz, 1 juz, 1 juz, 1 juz. Ada yang versi bagi 6, 5 juz, 5 juz, 5 juz. Silakan, itu manfaatkan. Atau misalnya HP kan bisa. Kita murojaah pakai HP itu gampang. Buka misalnya, buka. Kalau lupa tinggal buka. Kalau misalnya sudah selesai baca tinggal ditutup, kan udah bukan mushaf lagi. Mau diletakkan dimanapun gak masalah. Ketika dibuka dia mushaf. Enak pakai HP, gak masalah. Begitu. Yang penting mari kita bersama-sama mulai murojaah. Apa yang pernah kita hafal. Cuma memang kendalanya ya, termasuk saya pribadi, kendalanya kita ini ngafal dulu sebelum belajar tajwid memang berantakan bacaannya. Saya dulu kalau waktu ngafal itu cepet, ngebut. Ya sama mungkin kita ngalami halnya. Ngebut. Jadi ketika murojaah itu pengennya ngebut terus, padahal itu berantakan bacaannya tuh. Dan itu susah. Berat, bukan susah mungkin lebih tepatnya. Berat ketika baca lambat. Ya kan? Baca lambat itu malah kayak gitu.
Nah, itu yang saya juga alami, ya nggak apa-apa. Jadinya memang ngulang dari awal, bukan hampir, bahkan lebih berat daripada ngulang. Lebih berat daripada ngafal dari awal. Ya nggak apa-apa, konsekuensi kita yang telat kenal tajwid ya begitu. Jadi memang lebih berat lebih berat ya merevisi hafalan dibandingkan ngafal yang baru. Yang nggak apa-apa. Mudah-mudahan beratnya itu mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Begitu. Saya hafal Yasin, Al-Mulk, Waqiah dari kecil. Dari SD. Dan itu justru yang paling berat untuk saya revisi. Dan lengket lidahnya itu. Lengket sekali. Kenapa? Karena baca biasa ngebut. Dulu di rumah itu biasa baca Yasin, Al-Mulk dan Waqiah setiap pada maghrib. Dan di malam tertentu ngumpul bersama keluarga baca Yasin 3 kali. Dari pada maghrib ke Isya. Itu kan ngebut sekali bacanya. Pas baca lambat bener malah susah. Lidahnya itu malah kaku. Makanya yang bagus itu baca itu, menghafal itu yang lambat. Kalau kita terbiasa lambat, baca cepat aman. Begitu. Jadi mari kita sama-sama memurajaah, memperbanyak tilawah Al-Quran, bangun malam, baca Al-Quran, minimal sholatnya nggak usah banyak-banyak, 3 rakaat nggak masalah, yang penting baca banyak ayat di sana. Baca yang bisa kita hafal pada saat itu. Oh kayaknya ini udah mau subuh, yaudah saya bacanya Ar-Rahman aja deh, yang bisa agak ngebut, misalnya begitu. Oh ini masih lama nih, saya baca yang agak-agak berat nih. Misalnya kalau di juz 26 itu kan juz 25 26 itu kan banyak ranjau gitu ya. Silakan gitu. Seperti itu. Demikian ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita sekalian. Apabila ada yang ingin didiskusikan, dipersilakan. Bolehkah disimpan Al-Qur'an kecil itu dan dibawa sembahyang, dibawa sujud? Tidak masalah selama diletakkan di sakunya di atas pinggang. Saku yang di atas pinggang. Jangan saku yang di bawah pinggang. Karena saya pernah melihat sebagian orang meletakkan Al-Quran itu sakunya di saku belakang celana. Ini ya Allah, jangan itu. Sakunya di atas pinggang, di dada. Saku di dada tidak masalah. Di bawah sujud tidak masalah. Kalau sujud pun tidak masalah. Begitu. Tapi yang lebih utama bagaimana? Yang lebih utama diletakkan di meja. Haram meletakkan mushaf di lantai. Haram meletakkan mushaf sejajar dengan kaki, haram. Kalau mau meletakkan di meja yang lebih tinggi daripada kaki. Maksudnya di atas mata kaki. Jangan sejajar dengan mata kaki, haram. Jangan dibiasakan. Kadang-kadang ada orang di masjid ngambil mushaf, Jumatan, baca, pas mau sholat dia letakkan di depan, ini haram. Kalau mau letakkan di depan minimal dialasi dengan tas, dengan jaket, yang penting lebih tinggi daripada, minimal itu lebih tinggi daripada mata kaki. Tapi yang afdol itu lebih tinggi daripada lutut. Yang lebih utama lagi lebih tinggi daripada pinggang. Makanya kalau misalnya kita punya rak buku, yang paling tinggi itu Al-Quran. Jangan meletakkan sesuatu di atas mushaf. Jangan meletakkan sesuatu di atas mushaf. Kalau mungkin rak ya masih bisa lah. Rak pertama, rak kedua, kada tinggi sekali misalnya nggak apa-apa. Rak ketiganya mushaf. Tapi kalau misalnya lagi ditumpuk, jangan pernah menumpuk sesuatu di atas mushaf. Jangan dibiasakan, walaupun cuma balpen. Apalagi mushaf jadikan alas buat nulis, jangan. Begitu, ya. Seperti itu Allah Ta'ala alam. Harus beradab terhadap mushaf Al-Quran. Demikian. Ada yang tanyakan kembali, dipersilakan. Cukup? Jelas ya? Yang penting tinggal beramalnya. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita semuanya dan menjadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang ahlul lail bil qiyam wal qiraatul Qur'an wal qiraatil Qur'an. Amin amin rabbal alamin. Faqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrihil ghafilun
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fiik.